Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bapak harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran walaupun di rumah masing-masing secara daring. Baik, perkenalkan, nama Bapak Rai Jaya Kristiana, lebih akrab dipanggil dengan panggilan Pak Rai. Sehari-hari Bapak di sekolah mengajar pelajaran produktif housekeeping, lebih tepatnya kompetensi public area. Juga mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 AP. Selain itu, di manajemen Bapak menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Humas yang akan mengurusi terkait dengan training. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan kalian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari selama 2 semester atau selama kalian kelas 11 terkait dengan mata pelajaran public area. Bapak harap kalian dapat menyimak penjelasan Bapak dengan baik. Kompetensi dasar public area terdiri dari 10 kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar yang pertama sampai dengan yang ketujuh itu rencananya akan kita pelajari di semester 1 dan kompetensi dasar 8 sampai 10 akan kita pelajari di semester 2. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan secara umum apa saja yang akan kita pelajari. Di kompetensi dasar yang pertama itu memahami public area section. Di sini kalian akan belajar apa itu public area, di mana saja ada public area. Tentu kalian sudah pernah ke hotel, ke mall, ke bioskop, atau tempat umum lainnya. Nah, di semua tempat itu ada yang namanya public area. Nah, di situ akan kita pelajari, termasuk juga siapa-siapa saja yang bertugas dalam menjaga kebersihan public area. Di kompetensi dasar yang kedua, kita akan mempelajari tentang peralatan. Bagaimana cara menggunakan peralatan pembersih, apa saja jenis peralatan pembersih. Sedangkan bagaimana praktiknya dalam penggunaan atau penerapan peralatan kita akan pelajari di kompetensi dasar yang ketiga. Berikutnya kita akan mempelajari tentang memahami bahan pembersih. Jadi selain ada alat, tentu ada bahan pembersih yang akan digunakan dalam proses pembersihan area umum. Di kompetensi dasar yang kelima, kita akan memahami jenis dan objek apa saja yang akan dibersihkan. Sebagai contoh, kita datang ke hotel, pertama kali masuk ke lobi depan hotel. Nah, di lobi depan hotel itu ada banyak sekali jenis dan objek yang bisa dibersihkan. Tentu saja, kita harus bisa mengklasifikasikannya. Mana objek yang dibersihkan menggunakan lap, mana objek yang dibersihkan menggunakan bahan pembersih, itu akan kita pelajari di kompetensi dasar yang kelima. Berikutnya, di kompetensi dasar yang keenam, kita akan menganalisa area kering dan area basah. Nah, di sini cukup banyak waktu yang akan kita pergunakan untuk melatih kalian terampil di dalam melakukan pembersihan area. Di sini kalian akan praktik menggunakan alat, menggunakan bahan, membersihkan area. Alat yang kita gunakan nanti akan ada alat secara manual dan juga alat secara makinal atau menggunakan listrik.
Di kompetensi yang ketujuh, kita akan mempelajari bagaimana menyimpan peralatan pembersih dan bahan-bahan pembersih, khususnya bahan kimia. Karena ini ada prosedur yang harus kalian pelajari di dalam menyimpan peralatan pembersih dan bahan-bahan pembersih. Nah, di semester 2, kita akan belajar di kompetensi dasar yang ke-8, itu menata ruangan serbaguna. Misalkan ada event wedding, ada event meeting, atau yang lainnya, itu tentu saja membutuhkan ruangan yang harus ditata sesuai dengan keperluan mereka. Di sini akan kita mempelajarinya. Yang berikutnya, yang ke-9, menata taman di dalam maupun di luar ruangan. Nah, di sini kita juga akan belajar membuat taman di dalam ruangan khususnya, sehingga kalian juga bisa memiliki kompetensi terkait dengan ini. Yang ke-10 itu adalah merangkai bunga atau dikenal dengan istilah florist. Jadi kalian juga akan belajar bentuk-bentuk rangkaian bunga dan sekaligus mempraktikkan membuat rangkaian bunga. Nah, itu rangkaian dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama kelas 11. Berikutnya, ada tata tertib yang harus kalian ikuti selama proses pembelajaran daring. Yang pertama, setiap peserta didik wajib, jadi Bapak garis bawahi, wajib mengikuti pembelajaran daring sesuai jadwal. Tidak ada alasan terlambat, tidak ada alasan telat bangun, atau mungkin ada di kampung Pak, tidak ada sinyal, tidak bisa ikut. Tidak ada seperti itu. Jadi proses pembelajaran daring itu sama dengan proses pembelajaran tatap muka. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sekolah, tidak mungkin terlambat. Kalau terlambat pasti kena poin. Jadi sama. Setiap pembelajaran daring juga seperti itu. Nanti setiap pembelajaran di awal kalian harus melakukan absensi. Jadi nanti Bapak akan berikan link setiap pertemuan. Jadi di awal kalian harus absensi, baik secara offline dengan link atau bisa saja Bapak lakukan dengan Google Meeting. Yang berikutnya, materi akan disampaikan secara lisan. Nah, ada yang Google Meet, ada juga lewat video. Jadi nanti akan Bapak sampaikan apa yang harus kalian lakukan. Tugas atau kuis atau ulangan harian yang diberikan wajib dikerjakan sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, peserta didik yang tidak dapat mengikuti kelas atau pembelajaran daring harus menginformasikan sehari sebelumnya dengan alasan yang jelas. Nah, kalau kalian tidak hadir misalkan hari ini dan kebetulan hari ini ada tugas, kalian harus mengerjakan tugasnya. Berikutnya, teknik penilaian pembelajaran daring. Jadi ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama, penilaian sikap dan kehadiran. Ini dinilai setiap kali pertemuan daring. Keaktifan kalian dalam tanya jawab, sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Penilaian pengetahuan. Ini Bapak nilai berdasarkan tagihan tugas atau kuis atau ulangan harian. Kemudian yang terakhir, penilaian keterampilan. Dinilai berdasarkan tugas proyek atau praktik kompetensi yang diharapkan tercapai. Rencananya nanti praktik itu kalian akan datang ke sekolah tatap muka, tetapi jumlah orangnya terbatas. Nah, ini masih kami rancang agar praktik tetap bisa dilakukan di sekolah. Ketuntasan minimum nilai yang harus kalian capai adalah 73. Demikian anak-anak penjelasan Bapak terkait dengan mata pelajaran public area. Jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti boleh kalian tanyakan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya, kita akan mulai di kompetensi dasar yang pertama. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap jaga kesehatan.
agar kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran baik secara daring, dan kita berdoa bersama-sama agar segera pandemi COVID-19 ini bisa teratasi dan kita segera bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya.